Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi pertunjukan akan kita mulai. Saya bukan MC, saya cuma penyampai berita saja. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di bagian tengah agak ke depan, ini sesungguhnya diperuntukkan untuk teman-teman netra yang nanti di samping kiri kanannya akan ada pembisik. Jadi mohon maaf jika nanti jenengan yang terbiasa melihat pertunjukan tanpa suara di antara penonton, nanti justru yang di tengah akan ada banyak suara karena teman-teman relawan yang akan jadi pembisik itu akan membisikkan hal-hal visual yang terjadi di atas panggung. Jadi itu salah satu akses yang diberikan ketika pertunjukan netra terjadi, dan ada teman netra yang kemudian ikut pengen menikmati sehingga mereka mampu membayangkan visual yang akan terjadi di panggung. Jadi nanti jangan kemudian disalahkan, meneng baik. Ketika disuruh diam malah justru teman-teman netra nggak tahu visual yang terjadi di depan seperti apa. Gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Terus demi kenyamanan bersama, walaupun ada pembisik yang bersuara, mohon HP di silent. Karena bisikan suara HP itu kadang menyebalkan, jadi biar pertunjukannya bisa lancar dan fokus kepada bahasa sastra yang kemudian akan disampaikan sama teman-teman netra di atas panggung nanti, gitu. Sambil sedikit spoiler, waduh. Ya, dan pertunjukan teater Braille kali ini memang betul-betul pertunjukan perdana, dan baik buruknya saya akan bilang pasti baik, tidak ada yang buruk. Jika jelek mungkin iman Anda kurang kuat. Enggak. Pokoknya mari kita mengapresiasi pertunjukan pada malam hari ini. Dan di sini ada teman-teman tuli yang berada di wilayah sini. Jadi tadi saya sudah minta maaf pada teman-teman tuli karena sepanjang pertunjukan nanti tidak akan diterjemahkan secara detail, tapi nanti akan ada sinopsis yang dibacakan biar teman-teman sekalian yang mampu melihat visual dan mendengar kemudian tidak terganggu dengan visualnya teman tuli atau penerjemah yang ada di sini. Gitu. Dan saya tadi sudah minta maaf pada teman-teman tuli bahwa tidak ada interpreter sepanjang pertunjukan, tapi nanti ada MC yang kemudian membacakan sinopsis dan lain-lain. Demikian, dan mohon tidak makan dan minum di gedung ini karena nanti kalau tercecer bisa dirubung semut dan mengganggu kenyamanan di pertunjukan kita. Gitu ya kira-kira. Dan ketika motret jangan pakai bleed, itu aturan pada umumnya. Begitu. Berikutnya MC yang sesungguhnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Heri Pemawan selaku Direktur Akter Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Poriyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Yang terhormat Mbak AKP Bapak Dayat Sukriyati selaku Polda DIY. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di gedung sesi Taman Budaya Yogyakarta. Oke, langsung saja di sini saya selaku pembawa acara akan memandu acara sampai usai nanti. Dan marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan marilah kita berdoa bersama-sama, dipersilahkan. Berdoa selesai.
Selanjutnya, perkenalkan teater Braille ini ya. Apa itu teater Braille? Oke. Teater Braille adalah sekelompok inklusi yang menggabungkan disabilitas netra dan non-disabilitas, yang dimana di teater Braille ini yang menggabungkan antara tadi ya disabilitas netra dan juga non-disabilitas untuk berkarya bersama dalam memproduksi sebuah pertunjukan. Dan selanjutnya, teater Braille kali ini dengan judul Ada Karena Cinta. Dan sedikit akan saya bacakan drama Ada Karena Cinta ini. Ini dikisahkan, ini sinopsisnya ya. Dikisahkan ada keluarga Pak Handoko juga Bu Handoko yang memiliki kedua putra dan putri, yang dimana putra dan putri ini menyandang disabilitas. Dan Jaka putra pertamanya menyandang tunanetra sejak kecil, sementara di usia yang ke-18 tahun dia mengidap tumor syaraf tulang belakang sehingga kakinya mengalami kelumpuhan dan mati rasa. Jaka mengalami dua jenis disabilitas, yakni disabilitas netra dan daksa. Jaka mengutuk keadaannya yang tak sempurna. Beruntung ada sesosok yang mampu menguatkan dan membuatnya menerima keadaan. Juga putri kedua dari Pak Handoko juga Bu Handoko ini juga mengalami disabilitas, yaitu tunanetra. Bagaimanakah kisah drama ini? Marilah bersama-sama kita saksikan. Mereka buat cinta yang nyata, hadir ke dunia bukan lantaran dosa, bukan karma, bukan jua petaka, semata karena anugerahnya. Jangan sesali yang telah terjadi, kuatkan nurani, lanjutkan mimpi seperti bumi berputar tiada henti. Keterbatasan bukan hambatan, meraih angan, menggapai
kasih cintamu ada karena cinta, ada karena cinta, ada karena cinta. Pak, kok berhenti toh Pak? Dari tadi tak lihat kok mundur, Mandek. Kayak setrikaan aja. Sadar diri Pak, Bapak itu kan penglihatannya tidak jelas. Low vision. Nanti kalau sampai kesanjung, jatuh, benjut, coba yang repot siapa? Nggak ada, ya Bapak sendiri, Bapak yang merasakan sakitnya. Udah duduk sana loh. Apa yang kamu rasakan? Yang dirasakan apa loh Pak? Dan kalau Bapak itu tidak ngomong sama aku, gimana aku bisa tahu? Lah, katanya kalau sudah jadi suami istri itu bisa memahami satu sama lain, begitu juga tahu masalah pasangannya. Masa aku harus bercerita? Bapak ini loh, kok gayanya ngomong kayak anak muda. Lah, nyatanya masih muda. Muda seperti apa tuh Pak? Itu usia baru 23 tahun, ya kan? 23 tahun. Iya, yang dikalikan 2. Lah kok anaknya aja udah hampir 23 tahun kok bapaknya masih merasa muda, masih ngakunya pemuda, pemuda dari orang. Ya, tidak usah hebat gitu toh, Bu. Bapak itu cuma bercanda. Kalau memang bisa jadi remaja lagi, senang banget aku. Senangnya apa? Bisa ambil istri baru. Sini. Baru coba ulang lagi. Sana cari istri baru sana. Kalau pulang nanti tak rajang tak ulang. Ulangkan saja. Aku pada hidupku. Bisa. Atau ayahku. Edannya kok rada kuat. Loh, Mau naik ke edan nih bapak nih. edan kuat iki piye iki? Duh, wong ayu. Aku iki kakean dosa. Duwe anak ora iso mlaku. Mula aku nganti umet. Awan bengi ora bisa turu. Bapak itu tadi kenapa toh? Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Iya. Pak, Saya itu saya Pak, ngomong yang jelas toh. itu loh, Bu. Saya itu lagi mikirkan anak kita yang pertama. Sudah 2 tahun tak bisa berjalan. Kakinya pun mengecil. Bapak, aku tuh juga susah Pak sebenarnya. Apakah ini tuh suatu ujian ya Pak buat keluarga kita?
Bagaimana coba? Segala daya upaya telah kita lakukan. Hasilnya mana? Tidak ada. Semua dokter juga ngomongnya sama. Lebih dari itu, kita tahu anak kita sejak kecil tidak dapat melihat. Hati Bapak miris, Bu. Terlebih dari itu, anak kita menjadi multiple disability, netra plus dasar. Waduh, Bapak tak bisa membayangkan bagaimana kelak kalau kita sudah tiada. Dalam kaki Bapak ini ngapain? Kok nampak bingung? Nah, itu Bu. Bapak sedang memikirkan jalan terbaik untuk kesembuhan si Jaka. Nih, Ibu tahu, berbagai macam bacaan yang ada di buku ini sudah Bapak lahap, namun tak jua satu pun tak bisa memberikan jalan keluar. Itu Bu. Ya mungkin memang belum saatnya Pak. Kita dapatkan solusi. Terus gimana ya Pak? Tapi Pak, Sebentar Bu. Kita itu umat beragama yang harus menerima itu dengan penuh kesabaran. Jadi semua itu bismillah kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. ya Pak. Toh, sampai saat ini kita kan bisa menyekolahkan mereka, toh Pak. Dua-duanya bisa bersekolah dengan baik. Oh iya, Pak. Gimana itu? Anak kita Diva itu loh Pak. Iya. Diva, Kalaupun ya kita itu bisa menerima Diva dengan ikhlas, ya kenapa kita tuh nggak bisa menerima Jaka toh Pak? iya. Tapi Diva kan sedikit lebih beruntung, walaupun dia bisa melihat dengan sama-sama, ya kan? Namun kakinya masih berfungsi dengan baik. Namun Bapak yakin Bu, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Bapak ingat enggak? Diva, Iya, Diva, adiknya Jaka, sebentar lagi kita mau wisuda di perguruan tinggi. Diva itu Iya Pak. sampai lupa. Iya Terus toh. Diva nanti Ya iya Pak. Nanti kita akan punya anak sarjana Pak. Diva jadi sarjana. Iya. Mestinya Pak sebagai orang tua, walaupun anaknya itu tunanetra, tapi bisa jadi sarjana, kita kan bangga toh Pak. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, 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 betul, betul, Bu. Iya. Seneng banget, Pak.
kita. Sekarang aku yang nanya sama kalian. Memangnya siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang bikin kalian? Siapa yang membuat kalian itu ada dan hidup? Siapa? Yang menciptakan kita. Siapa ya? Siapa ya? Aku lihat dong. Yang menciptakan aku sekarang hidup. Aku lihat dong. Yang menciptakan kita sekarang sampai kecil banget. Kayaknya kamu tahu kan sih? Yang menciptakan
Kami itu lelucon, Pak. Kami berdua, saya dan adik saya itu memang tidak seperti orang kebanyakan. Barangkali itu yang menarik bagi mereka. Barangkali keunikan kita itu yang dianggap lucu, dianggap lelucon sama mereka, Pak. Loh, Mas Jaka, Mbak Dewa, seperti itu. Kita semua tahu kan, kalau manusia itu diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jika manusia memiliki kekurangan, maka manusia itu juga memiliki kelebihan yang dimiliki. Betul kan? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kami sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Karena gulita, gelap, berjalan merambat sudah menjadi kebiasaan kita dari kecil. Sudah kita jalani sejak kita masih kecil. Tapi meskipun berat, saya akan mencoba berusaha, Pak. Saya akan mencoba berusaha tenang, berusaha sabar, dan yang paling penting berusaha menerima kenyataan, menerima ejekan dan cemoohan. Ya, itu Naya bagus sekali. Bagus. Jadi sekarang, udah tenangkan hati kalian, berdamailah dengan diri sendiri. Pak, memang berdamai dengan keadaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kakak saya ini, kakinya sudah tidak bisa berjalan lagi loh, Pak. Tapi kami akan mencoba, Pak. Oh, jadi begitu. Jadi kami itu berat, Pak. Iya. Berat. Ya, saya bisa mengerti yang dirasakan sama Mas Jaka ini. Ya, kalau begitu, apakah sekarang Mas Jaka mau melanjutkan jalan-jalan? Sudah, Pak. Saya sudah tidak mood lagi menikmati sejuknya angin di taman ini. Pak, Iva, Ya, kita pulang aja kita yuk. pulang saja ya, Mas. Oh, mau pulang? Oh, kalau begitu apa boleh saya bantu mengantarkan? Boleh, Pak. Oh, gitu. Mari, Pak. Yeay. Terima kasih ya, Pak. Ya, ya. Kita pulang saja ya, Pak. Begini, Pak. Menurut saya tidak ada jalan lain lagi, Pak. Tapi menurut saya, aku tidak yakin kalau Jaka mau diamputasi kakinya, Pak. Sekarang Pak Handoko coba bisa bayangkan lebih nyesek mana memiliki dua kaki namun tidak bisa berjalan dengan amputasi, Pak. Memang Jaka akan kehilangan kedua kakinya. Meskipun begitu, dia tetap akan bisa berjalan walau dengan kaki palsu, Pak Handoko. Ya, kalau saya pribadi memang tetap memilih amputasi, Pak. Meski berat, namun itu kan lebih baik untuk kehidupan anak saya selanjutnya. Betul, Pak Handoko. Tapi semua itu aku tidak bisa memutuskan secara sepihak, Pak. Aku harus berembuk dulu dengan Jaka pelan-pelan. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diva, Jaka, nih kalian dari mana? Kami habis dari taman sini, Mas. Jalan-jalan.
Papa. Iya, Pak. Lalu kamu sampai sampai Pak. Iya. Ya udah, sekarang istirahat dulu. Ada tamu ya, Pak? Ini Pak Joyo. Oh, Pak Joyo apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah kami baik, Pak. Bagaimana Pak? Apa kamu tidak bisa di atas kursi? Apa kamu tidak ingin seperti dulu? Coba Pak, coba ulangi lebih keras lagi karena kurang terdengar dari sini. begini. Apa kamu tidak bosan di atas kursi roda seperti itu? Apa saja kamu tidak ingin sembuh seperti dulu lagi? Joyo, memangnya siapa yang mau menyanggap kondisi seperti ini Pak? Kalau saya boleh minta sama Tuhan, sekarang juga saya ingin berlari kencang dan melihat dunia terang. Tatap mata saja itu susah Pak. Dan sekarang berkobel, tambah dengan kakak kaki. Siapa yang mau menyanggap kondisi seperti ini Pak? Siapa yang mau? Jaka. Maksud Pak Joyo bukan begitu. Maksud beliau. Apa maksud beliau itu apa? Beliau kan hanya ingin bilang orang buta, orang jaksa, orang buta, orang jaksa. Begitu kan Pak? Siapa yang mau menjadi seperti ini Pak? Saya itu juga nggak mau. Kalau sekarang saya boleh minta, saya ingin mati Pak. Saya nyesel lahir ke dunia ini. Begitu, Mas. Mas, begitu. Bagaimana ini Pak Ando? Pak lihat tadi di taman seperti apa mereka Begitu. Putramu malah salah tangkap dengan ucapanmu Pak. Jaka. Pak Joyo datang kemari itu dengan membawa solusi, bukan untuk menyesatkanmu. Dia datang untuk menyembuhkan atau memberi jalan keluar untuk sembuhmu. Coba, Pak Joyo. Solusi apa yang tidak Pak Joyo katakan? Orang Pak Joyo bukan dokter kok. Benar. Silakan Pak Joyo. Pak, maaf ya Pak. Kalau kami agak sedikit keras. Karena kami tadi habis mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Sebaiknya Pak Joyo mendekatkan Mas Jaka dan jelaskan solusi apa yang tidak Pak Joyo tawarkan. Sampaikan ke Mas Jaka. Jaka, Kenapa Pak? ini Kenapa? kalau kamu ingin benar-benar sembuh dan bisa berjalan seperti dulu, Bapak menyarankan bagaimana kalau kakimu itu dipotong atau diamputasi. Diamputasi, Dan dipotong. Itu artinya aku tidak akan punya kaki lagi. Aku tidak bisa berjalan lagi. Kakiku hilang. Begitu ya Pak? benar ya, tapi percaya, walaupun kakimu tidak ada, kamu nanti tetap bisa berjalan. Caranya gimana Pak? Gak punya kaki itu terus jalan caranya gimana? Nanti ada kaki palsu untuk mengganti kakimu yang dipotong atau diamputasi nanti. Mas, Lalu dia sembuhkan. Mas, Kenapa sih Pak? Begitu lah. aku baiknya Mas pikirkan dulu. Salah yang dikatakan Pak Joyo itu ada benarnya loh Mas. Ya tidak Pak? Betul, betul sih Pak. Jaka, yang dibilang Pak Joko itu tidak salah. Bapak rasa kamu sudah terlalu lama duduk di kursi roda ini. Sementara berobat ke sana kemari tidak membawa dampak apa-apa. Justru ini kakimu semakin hari semakin kecil,
Dulu kurasa tidak seperti ini, tapi sekarang gimana? Semakin kecil, dingin. Coba, gimana Jaka? Mas, ada baiknya Mas pertimbangkan lagi ya saran dari Pak Joyo. Aku pikir itu bisa menjadi solusi, Mas. Dengan kaki palsu, Mas bisa berjalan. Apa selamanya Mas mau menunggu kerja ini terus? Kakak juga bingung, Diva. Aku juga ingin sembuh. Aku juga ingin jalan lagi kayak dulu. Tapi kalau harus diamputasi, aku takut. Aku terlalu ngeri membayangkannya. Diamputasi itu rasanya sakit. Meski kaki ini sudah mati rasa, tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tapi rasanya untuk menerima kenyataan bahwa Jaka sekarang tidak punya kaki, aku rasanya tak sanggup. Aku tidak siap. Bagaimana nanti mereka mengelok-elok Jaka? Jaka, percayalah, dipotong, diamputasi itu kamu tidak akan merasakan sakit, ya. Karena di saat pemotongan itu berlangsung, kamu akan tertidur pulas, terpengaruh oleh bius. Ketika kamu bangun, pemotongan itu sudah selesai lah. Apa ini? Potong, memotong. Apa toh, Pak? Idul Adha itu kan masih lama. Ada. Aku bukan Idul Adha. Ibu ini lucu. Yo, ada. Itu kan masih lama toh. Lalu kok tadi Ibu dengar ada kata potong memotong dari jalan itu ada apa toh? Pak. Maka dari itu, Bu, kalau ada orang bicara itu diperhatikan supaya tidak salah dengar. Ini loh, aku habis potong. Ganteng kan? Yang benar itu ada apa toh, Pak? Gak usah dengarkan Bapak, Bu. Bapak itu terlalu kepedean. Pengen dipuji ganteng sama Ibu. Bapak nggak tahu apa kalau Jaka itu sekarang sakitnya tuh di sini, Pak, di dalam hati. Iya. Sudah oleh guyon itu mbok sudah. Ini tadi potong, memotong. Ada apa? Itu loh, Bu. Pak Joyo kesini tuh bawa solusi buat Mas Jaka. Katanya kakinya Mas Jaka mau diamputasi. Benar nggak Pak Joyo? Betul Bu Anjoko. Saya datang sini memberi saran demi kebaikan putra ibu si Jaka. Oh, jadi ini masalah potong kaki. Iya. Nah, seperti itu loh, Bu, yang dimaksudkan. Kamu sendiri bagaimana, Ger? Kamu mau kakimu itu nanti mau dipotong? Iya. Jaka berat, Bu. Jaka takut. Jaka ngeri membayangkannya. Jaka nggak mau diamputasi, tapi Jaka juga pengen sembuh. Iya. Jaka akan mencoba mempertimbangkan dulu. Meski berat, berilah Jaka waktu, Bu, Pak, Diva, Pak Joyo. Kita akan beri waktu. Iya, Mas. Baiknya Mas pikirkan lagi ya. Jangan sampai Mas harus mengambil keputusan seperti potong rambut. Rambut itu sudah salah potong rambut. Rambut mana mau dipotong? Sudah, kamu pikirkan dulu ya, Ger, ya. Bagaimana baiknya, ya? Betul Jaka. Memang hal semacam itu perlu mental dan butuh waktu. Untuk itu, renungkanlah dulu. Cari jalan yang terbaik buat kamu. Siap ya, Mas? Pikirkan lagi ya, Mas.
nunggu di sini dari tadi, nggak ngapa-ngapain. Ditanya haus apa enggak, ya haus lah saya. Ya udah nggak usah ngomel nih, minum nih. Tahu aja sih. Ya dong. Roman, aku gak minta kok. Iya. Nggak tahu apa habis dapat ujian berat. Kenapa emang? Ujian nasional, yang hidup lah, yang apa lagi. Mana aku nanya. Senyum dong, meski aku nggak bisa melihat senyum, tapi kalau kamu senyum tuh rasanya terang di sini. Jangan gitu aku malu. Aku maunya gini kok nggak mau gitu. Bersamamu, hati ini rasanya tentram sekali sayang. Aku bahagia banget. Aku juga sayang. Aku tuh bahagia banget. Bahagia karena hari ini tuh serasa mimpi. Bisa duduk berdua seperti ini di taman kayak dulu lagi. Tapi aku juga sedih ya. Aku sedih menerima kenyataan dan keadaan ini. Bapak, Ibu, Diva, tetangga, semua itu menyarankan amputasi. Amputasi yang dipotong kakinya. Aku itu takut dengan kata amputasi. Aku takut setengah mati dipotong. Tapi aku juga pengen sembuh. Aku tuh pengen sembuh. Aku bingung menentukan pilihan antara diamputasi atau tidak. Iya, tidak. Iya, tidak. Hidup ini berat. Aku ilfil dengan Jaka yang sekarang. Aku jijik sama sikap cengengmu. Mana Jaka yang dulu tegar, kini yang tampak Jaka yang rapuh. Lalu aku harus bagaimana sayang? Aku harus bagaimana? Apa kamu mau diamputasi? Rasanya itu berat yang aku ngeri membayangkannya. Aku ngeri menerima kenyataan selanjutnya. Jaka sekarang tidak punya kaki. Aku takut. Kalau memang berat, kenapa harus dilawan? Dengan dasar bukan kegagalan. Ternyata yang berhasil juga banyak kok. Apakah harus begitu? Apakah harus begitu kamu bilang? Kamu pikir selama ini aku terima kamu dengan tulus ikhlas? Itu bukan hal yang terindah. Itu sangat indah sayang. Kehadiranmu lebih manjur daripada sekadar palsu. Kamu adalah kedua-dua menerima keadaan dan kenyataan ini. Baiklah sayang. Kini aku sadar tidak melulu apa-apa yang kita inginkan itu terwujud, termasuk kesempurnaan fisik. Semoga aku bisa menerima kenyataan ini sayang. Ini baru Jaka yang tenang. Bisa ada di sini sampai ini itu sudah karena cinta. Mau suka, duka, itu ada juga karena cinta, bukan karena karma. Betul sayang. Apa yang bilang sekarang ada di sini, bahkan kamu masih mendampingi
ujung pena. Tinta hitam dari jelaga. Lelaki kurus berusia belia. Di tangannya sebuah pena. Di benaknya tergambar dunia. Walau tinggal beratap rumbia, berlari mengejar mimpi untuk menjadi nyata. Dilupakannya tentang laki yang tak dia punya. Sketsa mimpi demi mimpi dibangunnya, dari selatan hingga utara, tanpa sokongan harta dari sesiapa. Lelaki kecil berusia belia, bermata cekung dengan deretan tulang iga yang tampak nyata menghias dada. Sebuah puisi baru saja selesai dibuatnya. Dunia di ujung pena, ucapnya. Hei nak, bangun dari mimpimu. Sedang kaki kau tak punya, bagaimana kau akan kejar dunia? Teriak sang tetangga diiringi tawa yang membahana. Sedang kaki kau tak punya, bagaimana kau akan kejar dunia? Ucapnya. Lelaki kecil itu terus menari di atas pena. Dia membicarakan tentang Paris dengan sempurna, menceritakan kisah dari Siberia. Dia bermalam di Saudi Arabia, mandi di Amerika, buang hajat di Rusia. Tetapi raganya berdiam diri di Indonesia. Raganya berdiam diri di Indonesia. Aku terpana. Aku terpana. Aku terpana. Askal! Askal! Woi! Askal! Sini! Udah banget sih! Valen, sahabat Eke yang paling baik. Udah dikasih tahu, masih aja diulang-ulang. Panggil Eke Monica. Monica. Askal lagi. Apaan itu Askal? Ya deh, Tika maaf, aku lupa. Dia meninggal. Nah, gitu dong. Itu baru bener. Dikasih nilai 100% nih buat dia. Eke ini saudaranya Agnes Monica. Itu loh, sosok penyanyi viral yang sering meramaikan panggung depan. Hidup dengan siapa? Ku tak tahu kau siapa. Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Bagus kan suara Eke kayak Agnes Monica ya nggak Valen? Bagus apanya? Aku sakit tahu nggak? Nyambung kamu tuh. Ya. Dari dulu si Valen emang selalu aja seperti ini. By the way,
Ada angin apaan yang panggil Eke? Mau traktir bakso? Iya, tapi pakai duitmu ya. Aku tuh mau Sok, cerita. Dengerin dulu makanya. Aku mau cerita sesuatu. Ya buruan cerita. Lola lu. Sabar kenapa sih? Hah? Lihat nih bukan nih. Oh, mulai pelanggaran nih anak. Udah tahu kondisi mata gue buta. Gue buta, Valen, gue buta. Malah disodorin foto apa nih? Oh, bentar ya. Maaf deh. Lupa. Jadi gini loh. Pacar juga kak. Gue 2 tahun gak bisa jalan. Ada yang bilang dia kena polio. Ada yang bilang juga dia kena tumor saraf tulang belakang. Tapi kemungkinan yang kedua ada benernya sih. Kondisinya juga semakin lama semakin memburuk. Aku bingung harus berbuat apa. Jaka. Udah lama gue gak denger kabar tuh orang. Ternyata dia sekarang buta dan lumpuh ya. Kasihan. Ya sebenarnya cuma ada satu solusi sih, Valen. Lu gak perlu bingung juga, ngapain bingung? Lu tinggalin aja si Jaka. Banyak kok cowok yang mau sama lu. Lu tuh cantik, smart, aktif. Ya, lu bisa dapetin cowok manapun. Ngapain lu pertahanin si Jaka yang jelas-jelas buta? Iya, matanya buta. Ngaca dong. Emangnya kamu gak buta? Sembarangan aja kalau bilang ada ya difabel bikin aku difabel. Ya justru itu, Valen. Apa sekarang lu juga ikutan buta? Gue memang buta. Dan dari awal gue itu ngomong gue buta. Tapi kan gue gak kayak si Jaka. Ya, gue gak kayak Jaka. Gue cuma buta. Dan perlu gue tegasin sama lu. Lu bakalan susah, Valen. Lu bakalan susah. Buka telinga lo lebar-lebar. Suruh selebar apa sih? Ya sampai selebar-lebarnya, sampai lu tuh tahu kalau langkah yang lo ambil itu salah. Aku yang salah. Anggapanmu salah ke kamu. Aku pikir kamu tuh teman baik untuk berbagi kesedihan. Ternyata salah. Bukannya membantu, malah menyakiti hatiku. Oh, bisa ya? Ada temen yang dikasih solusi malah nyolot. Gimana sih? Cukup. Aku kecewa punya sahabat kayak kamu. Berapa monster satu sama si kamu. Oh, Bye. sekarang lu bilang ke monster Terus. sama si Fadel. Gak dengar. Tunggu, Valen. Aku gak Valen. peduli. Lu bakal nyesel. Gak dengar. Valen tunggu. Valen tunggu. Valen tunggu.
bagaimana toh Cahayu? Serius, kamu jangan bergurau toh. Ya sudah, Pak. Bodoh, jangan. Kamu itu tolol, bengkok kamu itu. Apa kamu tidak ingin sembuh? Apa kamu itu akan selamanya duduk di kursi roda seperti ini? Tolol, bodoh. Mau jadi apa kamu itu, Jaka? Mau jadi apa kamu? Tidak. Kamu takut. Aku takut kamu kasih. Lalu selamanya kamu akan seperti itu. Ayolah Jaka, bangkit Jaka, bangkit Jaka. Kamu masih bisa sembuh. Ayo Jaka, semangat Jaka, semangat. Diamputasi, kamu akan kembali bisa berjalan dengan kaki palsu. Daripada duduk seperti itu di kursi roda, kamu hanya akan menjadi beban dan selamanya merepotkan orang lain. Tidak, tidak. Aku takut diamputasi. Aku takut menerima kenyataan itu. Ayo Jaka, terima kenyataan. Bangkit Jaka. Tidak. Bangkit Jaka. Tidak. Aku akan ikhlas. Aku akan ikhlas. Memang ini berat. Ini memang berat. Hidup ini berat. Kamu itu kenapa? Tak lihat kok ngelamun. Jangan-jangan arah pakai nabrak-nabrak. Ada apa Pak ya? Coba cerita sama ibu. Kenapa? Bagaimana nak? Kau sudah ikhlas toh? Kakimu diamputasi demi kesembuhanmu. Bapak, Jaka memutuskan tidak mau diamputasi. Tidak. Jaka, kamu ini bagaimana? Kamu tidak mau sembuh? Bapak sama ibu itu susah melihat kamu seperti ini. Bapak salah. Udah dibikin salah. Kenapa kan? Sadar. Iya, iya, iya. Jaka. Apa kamu itu enggak kasihan toh sama bapak sama ibu? Jaka tidak mau diamputasi bukan berarti Jaka tidak kasihan dengan bapak dan ibu. Bukan berarti Jaka tidak menghormati bapak dan ibu. Jaka itu sangat menyayangi bapak dan ibu. Jaka sangat mencintai bapak dan ibu. Kalau sekarang Jaka memutuskan tidak mau diamputasi, itu karena bagi Jaka itu sudah sia-sia, Bu. Jaka sudah terlalu lama seperti ini. Tumor yang ada dalam diri Jaka itu sudah menjalar kemana-mana. Tidak hanya membuat kaki itu tidak bisa berjalan, tapi sudah menjalar ke organ yang lain. Telinga Jaka pun sekarang tidak seperti dulu lagi. Jadi Jaka memutuskan Jaka akan ikhlas menerima keadaan ini. Subhanallah. Bapak bangga nak padamu. Jadi Jaka sekarang sudah ikhlas. Tidak, Pak. Jaka sudah ikhlas. Jaka masih ingat kata Bapak sekitar 2 tahun yang lalu saat pertama kali Jaka terkena penyakit seperti ini. Bukankah Bapak itu mengajarkan bahwa jadi orang itu harus ikhlas, kudu legowo. Jaka sudah ikhlas sebagaimana Jaka berhajat. Plung, tidak akan memikirkan lagi. Terus Jaka Luar biasa kamu nak. Kamu sudah mendapatkan keutamaan, yaitu keikhlasan. Ya, baiklah. Jaka,
bapak dan ibu selalu akan mendoakan ya, sepanjang waktu. Karena kau adalah buah cinta yang hadir ke dunia. Jaka, kamu jadi menjadi yang Mama dan Ibu sangat sayang sama Mama. Kamu lahir ke dunia ini adalah karena bukan karena kamu ada karena bukan karena
sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Dan saatnya saya Norma Mawardi mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di teater berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Ikut nyanyi bareng-bareng ya. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Ya Allah, anugerahmu Engkau sisihkan semua orang melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidupku melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji